Lanjutkan kajian kitab Risalah Sunnah wal Jamaah pada malam hari ini. Kita masih di bab awal pembagian bid'ah. Ada dua yang disebut di sini, pembagian bid'ah menurut Syekh Zarruq dan pembagian bid'ah menurut Syekh Ibnu Abdissalam. Ya. Jadi soal bid'ah ini sendiri adalah sesuatu yang ijtihadi. Pengertiannya sendiri saja sesuatu yang ijtihadi. Hadisnya sama-sama kita tahu. Tapi memaknai hadis itu tidak terlepas dari pemahaman dan ijtihad para ulama masing-masing. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wa aqsamuha salah. Kemudian berkata siapa Imam Zarruq, wa aqsamuha, dan bermula macam-macam bid'ah. Salah satu adalah tiga. Ada tiga macam bid'ah. Nah, perlu kita ketahui bahwa macam-macam bid'ah ini ada itu merujuk kepada pengertian bid'ah secara kebahasaan. Pengertian bid'ah secara kebahasaan itu tidak selalu setiap bid'ah adalah jelek. Seperti halnya ini ya, istilah sunnah. Sunnah itu kalau secara bahasa bisa bermakna baik, bisa bermakna tidak baik. Maka ada hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qussa min ujurihim syai'an. Nah, itu sunnah. Kemudian ada juga hadis lanjutannya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang qussa min auzarihim syai'an. Au kama. Nah, kalau secara bahasa sunnah itu jalan. Sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Itu bisa jalan-jalan yang baik, bisa jalan-jalan yang tidak baik. Jalan-jalan yang dilakoni oleh Fir'aun, oleh Qarun, oleh Haman itu sunnah-sunnah sayyi'ah. Tetapi jalan-jalan para nabi, para aulia itu adalah sunnah hasanah. Maka barang siapa yang mentradisikan sesuatu yang baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah itu dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikuti itu. Begitu juga ketika orang melakukan sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia tradisikan jelek itu tanpa mengurangi dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Jadi yang bikin sunnah sayyi'ah itu akan mendapatkan dosanya sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Yang mengikuti tetap dosa. Tapi yang bikin tradisi jelek itu mendapatkan dosa juga. Jadi istilahnya tuh dosa jariyah. Gitu ya. Ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Itu artinya bahwa sunnah secara bahasa itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau secara istilah, sunnah, apalagi sunnah Nabi, sunnah Rasulullah itu pasti hanya baik. Nah, bid'ah juga demikian. Bid'ah itu secara bahasa bisa punya makna baik dan bisa punya makna tidak baik. Nah, bagaimana dengan dalil kullu bid'atin dholalah, setiap bid'ah itu dholalah. Ini yang sering diangkat oleh saudara-saudara kita yang selalu mengatakan pokoknya asal bid'ah itu dholalah. Nah, ini kembali kemudian kepada kaidah bahasa Arab, kepada kaidah balaghah, bahwa tidak semua kullun itu artinya adalah semuanya. Dalam Al-Quran ada ayat surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa waja'alna, ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari langit dan bumi di situ ada banyak sekali makhluknya. Dan Allah jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kita tahu yang makhluk Allah yang ada di langit dan bumi itu ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan.
tumbuh-tumbuhan. Memang itu semua tercipta dari air. Tetapi juga di sana ada jin yang tercipta dari jin dari api. Kemudian ada malaikat yang tercipta dari cahaya. Mereka adalah makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, tetapi tidak tercipta dari air. Nah, karena itu di dalam kaidah bahasa Arab itu kulla syai'in kul itu tidak selalu, ya, tergantung siakul kalam, tergantung konteks kalimatnya. Kul tidak selalu berarti semuanya, menghabiskan semuanya, atau lil istighraq, tetapi kul juga bisa bermakna sebagian besar. Nah, merujuk kepada ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 30, maka kita bisa sampaikan juga bahwa hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, itu perlu dimaknai kulnya dikembalikan kepada kaidah bahasa. Di mana kul tidak selalu bermakna tidak baik. Mengapa? Karena Sayyidina Umar sendiri memaknai kata-kata bid'ah itu juga tidak selalu jelek. Bahkan beliau mengatakan, menyampaikan bahwa seindah-indah bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini, nikmatul bid'ah hadihi. Ketika beliau mentradisikan sholat taraweh 20 rakaat secara berjamaah di masjid, di mana hal itu belum terjadi pada masa Rasulullah SAW, dan beliau katakan nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah, seindah-indah bid'ah adalah ini. Dengan rujukan pada Al-Quran, rujukan pada penggunaan kata bid'ah sendiri oleh Sayyidina Umar, maka para ulama kemudian juga melihat bid'ah secara kebahasaan ini tidak serta-merta sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah adalah sesuatu yang jelek. Perlu bid'atin dhalalah itu tidak berarti semua yang tidak ada pada masa Rasulullah itu sesat, tidak demikian. Tetapi sebagian besar yang memang memenuhi ukuran-ukuran sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang tidak memenuhi standar-standar sunnah, itulah yang bisa dikategorikan bid'ah, karena bid'ah itu lawan daripada sunnah. Nah, para ulama kemudian membagi bid'ah tersebut dengan merujuk kepada makna bahasanya, yaitu sesuatu yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, Syekh Zarruq membagi bid'ah menjadi 3 bagian. Al-awalu al-bid'ahus shorihah. Yang pertama adalah bid'ah yang shorihah, bid'ah yang jelas-jelas, yang ceto welo-welo, kalau orang Jawa bilangnya seperti itu, ya. Nggak usah pakai pikir panjang, itu memang jelas-jelas bid'ah. Apakah itu? Wahya ma usbitat min ghairi aslin syar'iyyin, yaitu bid'ah yang as-shorihah itu adalah sesuatu yang ditetapkan atau berjalan min ghairi aslin syar'iyyin, tanpa ada asal yang syar'i, enggak ada rujukannya yang syar'i, fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin au sunnatin au mandubin au ghairihi. Nah, semuanya itu bertentangan, gitu ya, dari apa yang ditetapkan oleh syariat, oleh syara. Syara mengatakan wajib, tapi terus kemudian orang menjalankan atau mengatakan itu tidak wajib. Nah, itu bid'ah. Sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian mengatakan bahwa sholat itu dalam agama Islam tidak wajib. Inilah bid'ah. Bid'ah yang shorihah, yang jelas-jelas. Puasa Ramadan itu wajib. Lalu ada orang yang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan itu, cukuplah puasa 3 hari saja di bulan Ramadan. Nah, yang seperti ini yang jelas-jelas bid'ah shorihah, bid'ah yang jelas. Sesuatu yang secara syariat itu sudah diketahui semua wajib, tetapi dikatakan yang sebaliknya. Atau sebaliknya, yang menurut syariah itu haram, tapi kemudian dikatakan boleh berhubungan seksual, gitu ya, berhubungan seksual sesama jenis itu haram dalam agama. Berhubungan seksual di luar nikah itu haram menurut agama. Tapi kemudian dicari-cari dalih gitu,
untuk mengatakan itu boleh. Maka yang seperti itulah bid'ah yang sharihah, gitu ya. Jadi sesuatu yang berlawanan secara 180 derajat dari ketentuan syariah itulah yang disebut sebagai bid'ah sharihah. Bid'ah yang seperti ini sudah pasti dia adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sayyi'ah. Maka bid'ah yang demikian fa'amatat sunnatan, bid'ah yang demikian akan mematikan sunnah. Au abtalat haqqan, dia juga bisa membatalkan yang hak. Jadi dibalik-balik begitu ya. Itu bid'ah sharihah itu seperti itu. Wa hadhihi syarrul bid'ah, dan yang sedemikian inilah sejelek-jelek daripada bid'ah. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuli awil furu'i fala ibrata bihi. Meskipun wa in kana laha, meskipun bagi bid'ah itu ada 1000 sandaran, 1000 hal yang dijadikan sandaran, baik yang sifatnya usuli, pokok-pokok, atau furu'i atau cabang-cabang, yang seperti itu meskipun ada sandaran-sandarannya, yang seperti itu tidak bisa dianggap. Tetap yang seperti itu adalah bid'ah. Seperti tadi ya, berlawanan secara total dari apa-apa yang sudah sangat jelas syariatnya. Syariatnya sudah tidak ada pertentangan lagi. Semua umat Islam itu setuju. Ya, sejak awal hadisnya mutawatir. Gitu. Yang demikian kok tiba-tiba ada yang menyelisihi, maka itulah bid'ah. Itu bid'ah yang pertama, bid'ah sharihah yang dengan sendirinya bid'ahnya demikian adalah bid'ah dhalalah dan bid'ah yang sayyi'ah. As-sani yang kedua, al-bid'ahul idhafiyah. Bid'ah-bid'ah yang disandarkan. Jadi bid'ah-bid'ah yang disandarkan. Apa itu pengertiannya? Wahya allati tudhafu li amrin. Itu kalau dalam naskah yang lain ada tudhafunya ya. Kalau di naskah yang ini tidak ada. Yaitu bid'ah yang disandarkan kepada suatu perkara, li amrin, pada suatu perkara. Lausul 5, suatu perkara yang bagaimana? Yang andai kata satu perkara itu diserahkan minha, ya, dari bid'ah itu, maka lam tasihha al-munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin. Maka tidak sah, tidak boleh pertentangan terjadi, perdebatan mengenai keberadaannya itu apakah sunnah, ya, fi kaunihi sunnatan au ghairu bid'atin, atau bukan bid'ah, bila khilafin au ala khilafin, atau ada khilaf mimma taqaddama, dari sesuatu yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Dalam pertemuan yang kemarin kan ada ya sesuatu yang sifatnya itu khilafiyah gitu. Ada bid'ah yang memang tidak ada pada masa Rasulullah. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Tidak ada contohnya yang jelas, yang detail, itu tidak ada. Akan tetapi punya sandaran pada masa Rasulullah. Punya sandaran pada hukum-hukum atau pokok-pokok ajaran Islam. Itu yang disebut bid'ah idhofiyah. Nah, bid'ah idhofiyah yang seperti ini tidak bisa kita hukumi dengan serta-merta dianggap sebagai sesuatu yang dhalalah, sesuatu yang sesat. Nah, contohnya apa misalnya? Contohnya kita kalau lagi bulan Maulid, bulan Maulid mengadakan maulidan, kita baca sholawatan bareng-bareng misalnya. Baca sholawat nariyah bareng-bareng. Begitu ya, tidak ada pada masa Rasulullah. Sholawat nariyahnya sendiri itu juga sholawat yang redaksinya diciptakan para ulama yang berabad-abad setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu, dan diamalkan oleh umat Islam zaman sekarang. Nah, tidak ada pada masa Nabi, akan tetapi Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Allah malaikat bersolawat pada Nabi, wahai orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi. Nah, ada perintahnya. Kemudian pada masa Rasulullah juga Nabi memberikan contoh bersolawat. Nah, kita ada solawat, oh caranya kemudian bareng-bareng. Oh, solawatnya ada macam-macam, ada solawat nariyah atau disebut solawat kamilah, istilah yang lain. Ada solawat tibil kulub yang kita baca ketika ini pandemi ini kita sangat intensif. Ada solawat untuk doa-doa khusus begitu ya. Ada sholawat Qur'ani dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah dhalalah. Memang tidak ada sholawatnya, redaksinya pada masa Nabi, tetapi perintah bersolawat itu ada pada masa Nabi dan diperintahkan oleh Al-Qur'an. Nah, contoh yang lain itu seperti bid'ah idhofiyah ya. Ada kumpulan majelis taklim. Kita ini kayak gini nih tadi, kita melakukan ngaji bareng-bareng. Apalagi pakai ngajinya pakai Zoom begitu ya. Ya, tidak ada ini pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita lakukan, oh ada ngaji, kemudian bersama-sama kita baca zikir bareng-bareng dari jarak jauh gitu ya. Sebetulnya ya persisnya seperti kayak malam ini memang tidak ada, tetapi ajarannya itu ada. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya dalam satu hadis, majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indahu. Tidak ada satu kaum yang berada di satu majelis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat itu akan menurunkan sayap-sayap rahmahnya dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisinya. Insyaallah kita malam hari ini meskipun berada di berbagai macam tempat, nah majelis pada zaman dulu mah nggak ada majelis kayak gini. Kita berada di satu majelis disatukan oleh jaringan internet. Duduknya di rumah dan di tempat masing-masing. Mungkin juga ada yang di kendaraan begitu ya. Tapi dalil pokoknya ada. Maka yang seperti ini jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah. Intinya bid'ah idhofiyah itu ada sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, yang sifatnya mungkin secara keseluruhan begitu, akan tetapi bentuk detailnya tidak ada. Makanya itu idhofiyah ya, ikutannya itu tidak ada, tetapi pokok-pokoknya sebetulnya itu ada. Itu bid'ah yang kedua, jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah. Nah, yang ketiga ini al-bid'ah as-salisu al-bid'ah al-khilafiyah. Bid'ah yang sifatnya khilafiyah. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam menghakimi atau menghukumi sesuatu itu. Wahia al-mabniyatu ala aslaini. Bid'ah yang khilafiyah itu adalah bid'ah al-mabniyatu yang didirikan atau berdiri di atas dua pokok, dua asal. Ya tajadzabuha, karena memang ada dalil, masing-masing punya dalil. Dalilnya ini, dalilnya itu begitu. Nah, dalam pengertian Syekh Zarruq ini orang bisa saja mengatakan yang berbeda pendapatnya dengan dia itu dianggap sebagai bid'ah. Padahal yang seperti itu tidak bisa kita katakan bid'ah karena itu adalah sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi tetapi sifatnya khilafiyah. Nah, misalnya kemarin waktu Idul Fitri kita zakat berupa uang ya. Ada zakat fitrah berupa uang. Itu memang tidak ada pada masa Nabi. Kalau yang dilakukan dicontohkan pada masa Rasulullah ketika beliau hidup, zakat fitrah itu ya dengan bahan makanan pokok gitu. Kalau di kita 2,5 kilo beras gitu. Nah, tetapi hari ini para ulama berijtihad bahwa ketika itu semuanya harus dalam bentuk beras, maka
ada timbangan kemanfaatan, kemaslahatan, sehingga apalagi kalau misalnya zakat itu dikumpulkan oleh lembaga amil zakat seperti Basnas, Lazisnu dan lain sebagainya, maka tentu saja menjadi sangat sangat repot ketika semuanya harus dikumpulkan dalam bentuk beras. Kemudian juga distribusinya sendiri itu juga satu kerepotan misalnya dalam masyarakat yang sekarang sudah sangat banyak orangnya. Dan bisa jadi juga kebutuhan orang ketika hari raya, kalau dikasih beras semuanya, orang juga kan, orang yang berkekurangan juga butuh juga uang untuk beli lauk pauknya. Itu sehingga para ulama punya ijtihad bahwa zakat fitrah boleh berupa uang senilai 2,5 kilo beras sesuai dengan yang dimakannya. Kalau yang sehari-hari yang dimakannya harganya 15.000 sekilo, ya tinggal dikalikan saja seperti itu. Nah, yang kayak begini ada mungkin di antara umat Islam yang tidak mau, saya nggak mau memberikan zakat, nggak mengikuti Nabi. Ya monggo, ya memang Nabi mencontohkannya berupa makanan pokok, bahan makanan pokok. Tapi janganlah kemudian mengatakan bid'ah, karena yang tidak makanan pokok itu tidak ada pada masa Nabi, itu bid'ah. Jadi jangan seperti itu, gitu ya. Karena banyak sekali yang tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita khutbah Jumat itu pada beberapa waktu lalu, ketika beberapa puluh tahun yang lalu, ketika khutbah Jumat itu baru pertama kali menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat sempat ramai karena memang pada masa Rasulullah khutbah itu ya berbahasa Arab, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Apakah bisa khutbah itu bisa diganti dengan bahasa Indonesia? Nah, para ulama kan di situ juga ada pendapat, dan sekarang hampir semuanya sudah, kalau di masjid-masjid di Jakarta ini kita malah jarang mendengar, mungkin sangat terbatas masjid yang khutbahnya murni berbahasa Arab. Ya karena tujuan dari khutbah itu mengingatkan para jamaah gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau disampaikannya dalam bahasa Arab yang murni, bisa jadi jamaahnya tidak paham. Bisa jadi juga khotibnya yang tidak ada berbahasa Arab secara sepenuhnya. Maka kemudian dengan menimbang kemaslahatan khutbah dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, maka khutbah Jum'ah berbahasa daerah. Tentu saja ada sebagian dari umat kita yang tetap tidak mau, itu tidak afdol, itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya memang tidak ada pada masa Nabi, tapi itu adalah bid'ah yang sifatnya khilafiyah. Tidak boleh dikatakan bahwa itu bid'ah dan itu dolalah. Nah, pengertian bid'ah, kalau ada orang yang mengatakan itu bid'ah, itu harus dikembalikan pada pengertian bahasanya, bahwa itu masuk dalam kategori bid'ah yang sesuatu tidak ada pada masa Nabi, tapi sifatnya khilafiyah. Dan banyak sekali ya bid'ah khilafiyah itu, karena memang ada dua dalil yang tarik menarik satu sama lain. Yang satu kayak tadi misalnya zakat fitrah dengan uang, keadaan khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Nah, yang satu mengikuti contoh secara tekstual apa yang ada dalam hadis. Nah, yang satu fikihnya ini fikih maqosidi, melihat dari maksud dan tujuan. Nah, karena yang satu ini fikihnya fikih maqosidi, melihat maqosid itu syariah, maksud tujuan dari syariat khutbah, melihat maksud dan tujuan dari syariat zakat fitrah. Nah, maka kemudian tujuan syariatnya itu dijaga, tetapi pelaksanaannya, instrumennya bisa dilakukan perubahan. Nah, itulah ijtihad yang sifatnya khilafiyah, dan tidak boleh dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah masing-masing ada pedomannya, itu kemudian menganggap bid'ah dolalah bagi yang berbeda. Dan ini banyak sekali. Contoh kalau yang di sini, mangkola bihadza qala bid'atun wa mangkola bimuqabilihi. Ada sebagian orang yang mengatakan ini bid'ah, tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya, oh tidak, ini tidak bid'ah. Yang mengatakan qala sunnah, ini sunnah gitu. Nah, jadi ada model-model yang seperti ini gitu. Kama taqaddam fi darbil idarah. Nah,
wa dzikril jamaah. Contohnya misalnya dalam membuat kepengurusan Dorbil Idaroh, membuat satu kepengurusan, membuat ormas, kita membuat harokah majelis taklim, begitu ya. Kemudian zikir berjamaah. Nah itu contoh-contoh itu persoalan khilafiyah. Berzikir pakai tasbih dengan tangan, kemudian sholat pakai usolli. Yang seperti itu kita tidak bisa katakan itu bid'ah karena memang masing-masing ada dasarnya. Masing-masing ada dalilnya. Dan ini banyak sekali amaliyah aswajaan nahdiyah itu yang sebetulnya masuk pada bid'ah idhofiyah dan bid'ah khilafiyah yang tidak boleh itu dianggap sebagai bid'ah dhalalah, tetapi karena ada sekelompok orang yang memahami bid'ah itu tidak memahaminya secara luas, tidak memahaminya secara kebahasaan, maka kemudian semuanya ditolak. Padahal banyak cacat pikir juga sebetulnya. Kalau asal setiap yang tidak ada pada masa Nabi itu ditolak, berani nggak sholat Jumat di tempat yang khutbahnya full sepenuhnya bahasa Arab? Saya pikir orang di Indonesia yang mengatakan itu juga nggak bisa, apalagi kalau dia khotib begitu ya. Kemudian orang yang sering mengatakan yang tidak ada pada asal tidak ada pada masa Nabi itu bid'ah, nggak usah jauh-jauh lah. Ketika dia berceramah mengatakan itu di depan mikrofon saja, itu juga sudah tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sebetulnya ada cacat logika yang sangat kuat, dan itu sudah terbantahkan oleh para ulama. Pemahaman hadis kullu bid'atin dhalalah itu kemudian dihantam kromo, asal tidak ada pada masa Nabi itu tertolak ya. Dengan tadi argumen tadi bahwa kullun itu kalau kita kembalikan secara bahasa tidak selalu bermakna semuanya. Kemudian yang kedua, kata-kata bid'ah sendiri kalau kita lihat secara bahasa dia juga tidak selalu berkonotasi buruk gitu. Tetapi kulun tidak berarti semuanya, dan bid'ah juga tidak berarti semuanya itu buruk gitu. Karena itu para ulama membagi bid'ah dengan merujuk pada pengertian bahasanya. Nah, Syekh Zarruq membagi bid'ah dengan 3 bagian ini gitu. Dengan contoh-contohnya. Wa qala al-allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri, berkata al-allamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu Syekh Muhammad menafsirkan, mensyarahi ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas sabda Nabi, man ahdatsa hadatsan au awa muhdisan fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang membuat sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, begitu ya, ya, atau membenarkan orang lain ya, yang atau membenarkan orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, muhdisan. Itu orang yang melakukan sendiri atau membenarkan orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, maka fa'alaihi la'natullah, maka padanya, atasnya itu ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya wadakhala fil hadis, yang masuk dalam hadis ini adalah al-uqud al-fasidah. Itu syarah dari Syekh Muhammad Waliyuddin. Yang dimaksud ahdatsa hadatsan au awa muhdisan, yang laknatullah itu untuk siapa? Merujuk lagi kepada pengertian bid'ah yang itu tadi, yaitu bid'ah yang sharih, bid'ah yang jelas. Apa itu? Kata Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsyiri, beliau mengatakan bahwa itulah akad-akad yang fasidah, akad-akad yang rusak, akad-akad yang batal, atau akad-akad yang bertentangan secara langsung dengan syariah. Wal hukmu ma'al jahli
wal jur, hukum menghukumi sesuatu disertai dengan ketidaktahuan dan juga kezaliman. Menghukumi sesuatu secara zalim. Nah, itu karena Nabi tidak pernah memberikan ketentuan secara zalim. Tidak pernah Nabi memberikan ketentuan dalam kondisi ketidaktahuan. Semuanya harus jelas. Nah, itu yang dimaksud dari hadis man ahdasa hadasan au awa muhdisan wa alaihi la'natullah. Itu kembali ditakkid atau dibatasi atau dikembalikan dengan pengertian bid'ah secara bahasa. Wa nahwu dzalika mimma la yuwafiqus syar'a, dan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, wa kharaja anhu, harus dikeluarkan, wa kharaja anhu, dan keluar dari hadis itu. Tidak bisa hadis ini dipakai untuk menghakimi asal yang tidak ada pada masa Nabi. Apa itu yang tidak boleh kita hakimi dengan hadis ini? Yaitu mala yakhruju an dalil syar'i, sesuatu yang tidak keluar dari dalil syar'i. Meskipun tidak ada pada masa Nabi, tapi kalau ada dalil syar'inya, maka tidak boleh kita hukumi bid'ah. Nah, itulah amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya ada dalilnya, semuanya ada rujukannya. Yang ulama kita melakukan ijtihad itu juga tidak sembarangan dan bahkan dilakukan oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, gitu ya. Sampai sekitar sebelum 1,5 abad yang lalu itu tidak menjadi perbincangan yang mengemuka soal label-label ahli bid'ah kepada sesama Muslim itu. Sehingga dari dulu memang ulama ya memaknai bid'ah itu seperti itu. Hanya masa-masa belakangan saja, itu insya Allah nanti akan dibahas di pasal berikutnya, pasal besok, pasal yang akan datang tentang sejarah mulai munculnya pembid'ahan di tanah Jawa, gitu istilahnya tanah Jawa, karena saat itu belum ada Indonesia. Tanah Jawa itu ya maksudnya tidak hanya Jawa saja, tetapi juga wilayah Nusantara saat ini. Ya. Nah, jadi jangan gampang, sejauh ada dalil yang digunakan, maka itu masalah khilafiyah atau masalah perbedaan pendapat yang jika benar, maka di hadapan Allah, jika benar di hadapan Allah pahalanya 2, jika ada yang tidak benar di hadapan Allah, maka tetap mendapatkan 1 pahala. Nah, kal masail al-ijtihadiyah, seperti persoalan ijtihadiyah, allati laisa bainaha wa baina adillatiha ratibun illa dhannal mujtahid. Masalah ijtihadiyah itu tidak ada di antara masalah itu dan dalil-dalilnya robitun, penghubung, illa dhannal mujtahid, kecuali zon dari mujtahid. Semuanya itu mengandalkan pemikiran manusia. Fikih itu semuanya pemikiran manusia, pemikiran para ulama, pemikiran para mujtahid yang tingkatannya juga macam-macam ya. Ada mujtahid mutlak, kemudian ada mujtahid mazhab dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya sifatnya tetap saja dzanni, ya, tidak bisa disebut sebagai kebenaran yang mutlak, karena itu tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian untuk hal-hal yang seperti itu, kita tidak boleh katakan itu sebagai bid'ah yang fa'alaihi la'natullah. Tidak boleh itu dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, karena ada dalilnya. Yang mengada-ada itu yang tidak ada dalilnya sama sekali atau bertentangan secara diametral dengan dalil-dalil yang ada. Contoh yang lain juga, wa kitabatul mushaf, menulis mushaf yang pada masa Nabi juga belum dilakukan dan prosesnya panjang. Sudah pernah kita jelaskan ya, mushaf sendiri itu sejarahnya kan panjang. Ditulis titik-titiknya saja itu tidak sekaligus pada masa Sayyidina Utsman. Apalagi kemudian harokatnya. Apalagi dengan berbagai macam khot-khotnya. Nah, itu prosesnya panjang dan belum ada pada masa Nabi. Wa tahriril mazahibi wa kutubin nahwi wal hisabi. Begitu juga kita bermadhab, kemudian menulis kitab-kitab nahwu dan ilmu hisab, ilmu falak gitu ya, ilmu astronomi untuk menentukan awal Ramadan,
waktu sholat dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya tidak bisa, ilmu-ilmu itu tidak ada pada masa Nabi, semuanya tidak ada pada masa Nabi. Mazhab-mazhab juga tidak ada pada masa Nabi, ya, karena memang masih ada Nabi. Sahabat pun juga kalau ada perbedaan pendapat semuanya langsung lari kepada Nabi, begitu. Dan ketika Nabi sudah memberikan keputusannya, semuanya merujuk ke situ. Gitu. Maka memang mazhab-mazhab itu ya tidak ada pada masa Nabi. Kalau dikatakan nggak ada pada masa Nabi, mazhab-mazhab memang benar. Akan tetapi itu bukan bid'ah yang bisa kita sebut sebagai bid'ah dhalalah. Nah, walidza qassama Ibnu Abdissalam al-hawaditsa ilal ahkamil khamsah. Karena itulah bid'ah itu tidak bisa kita generalisir semuanya kullu bid'atin dhalalah dalam arti kullunya itu semua, dan bid'ahnya itu mencakup semua yang tidak ada pada masa Nabi, dan semua bid'ah itu langsung kita anggap sebagai jelek, sebagai sesat. Nah, karena itulah Syekh Ibnu Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam membagi berbagai macam peristiwa kepada hukum-hukum yang 5. Bid'ah itu kembali kepada hukum bid'ahnya itu masing-masing macam-macam, tidak cuma satu. Begitu. Dan ini kembali kepada makna bahasanya. Al bid'atu, kata beliau, fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah itu, karena makna bid'ah merujuk pada makna kebahasaannya tadi, itu ada yang wajibah, ada yang wajib. Contohnya kata alumin nahwi wa gharibil kitab biunnati mimma yatawaqqafu fahmus syari'atu alaihi. Seperti belajar nahwu, belajar gharaib alkitab, belajar sorof, belajar sunnah, belajar ulumul Quran, ya mimma berupa apa saja ya tawaqqafu yang pemahaman tentang syariah itu terkait begitu ya, tergantung. Tapi wajibnya mungkin tidak sampai fardu ain ya, karena memang tidak semua orang mampu belajar usul fikih itu juga wajib karena banyak sekali kejadian hari ini yang tidak ada pada masa Nabi. Itu membutuhkan perangkat-perangkat keilmuan yang sudah dibuat oleh para ulama kita. Untuk menuju ke sana memahami Al-Quran dan hadis perlu mempelajari nahwu, sorof, bahasa Arab, kaidah-kaidah balaghah dan lain sebagainya. Ulumul Quran, ulumul hadis. Maka ilmu-ilmu itu semuanya yang belum ada pada masa Nabi, hukumnya adalah bid'ah wajibah. Nah, memang menjadi problematis kalau bid'ah itu asal nggak ada pada masa Nabi. Berarti keilmuan Islam semuanya itu bid'ah karena nggak ada disiplin ilmu yang namanya ilmu tafsir. Nggak ada disiplin ilmu namanya naqdul hadis, nggak ada disiplin ilmu namanya syarhul hadis, disiplin ilmu nahwu, bahkan nahwu sorof pun juga belum ada ya. Padahal itu harus ada karena itu hukumnya wajib. Kemudian ada juga bid'ah yang kedua, hukumnya muharramatun, yang haram. Tidak boleh, ini kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan kita menolak paham Qadariyah ya dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah kita Asy'ariyah, Maturidiyah. Maka mazhab Qadariyah wal Jabariyah wal Mujassimah, ya mazhab-mazhab Qadariyah, mazhab-mazhab Jabariyah, mazhab Mujassimah yang menyerupakan Allah seperti manusia, seperti makhluk yang bertubuh. Paham Qadariyah yang free will, ya, yang semuanya itu tergantung manusianya. Kalau manusia nggak berbuat, ya enggak. Jadi Tuhan itu seperti kayak pasif, tapi semuanya itu tergantung kepada kehendak dan ikhtiar manusia. Itu Qadariyah. Kemudian Jabariyah yang kita paham, Jabariyah ini paham yang mengatakan bahwa manusia itu kayak wayang, tidak punya daya upaya apa-apa karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, paham Asy'ariyah menjadi menemukan titik tengah yang kekhasan ya, aswaja'an nahdiyah itu kan mencari titik keseimbangan atau wazun yang wasati, yang tengah-tengah. Maka kemudian ada teori al-kasbu. Itu teorinya Imam Asy'ari yang menjadi penengah antara Qadariyah dan Jabariyah, di mana manusia itu berbuat
berbuat itu dia melakukan atas dasar pilihannya karena dia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, tetapi pada manusia yang memilih dan melakukan, dan Allah sudah memberikan pilihan yang ini boleh, yang ini tidak boleh, dan dia kemudian memilih yang tidak boleh, maka dia berhak untuk mendapatkan dosa. Nah, itu ditengahi dengan teori al-kasbu. Kemudian yang ketiga, bid'ah itu ada bid'ah yang mandubah, bid'ah yang hukumnya sunnah, yaitu kaidah sirrobti riboti wal madarisi, seperti mendirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Enggak ada pada masa Nabi. Apalagi madrasah dengan sistem klasikal, itu mengikuti pola barat. Itu baru terjadi di Indonesia ketika kita sudah dijajah oleh Belanda. Gitu ya. Tapi itu sunnah, itu bid'ah yang disunnahkan karena itu baik. Itu membawa kemaslahatan, itu membuat kita belajar menjadi lebih sistematis. Nah, pondok-pondok pesantren yang di Indonesia banyak sekali, jumlahnya ada 35.000 lebih hari ini, yang terdaftar di Kementerian Agama, jumlah yang sekian banyak. Ini tidak ada pada masa Nabi, tetapi itu penting dalam rangka melestarikan Islam, dalam rangka syiar Islam, dalam rangka tafakuh fiddin untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang, dalam rangka tetap menjaga agama, izul Islam wal muslimin, gitu, dan untuk membangun kemaslahatan fiddin wa dunya wal akhirah berdasarkan ilmu-ilmu agama. Itu. Ini contoh bid'ah yang mandubah, ya. Wa kulli ihsanin lam yu'had fil asril awal, dan semua kebaikan yang tidak ada pada masa-masa awal. Oh, kita ada arisan RT-an, oh kita ada sedekah kaleng, ada koin dan lain sebagainya. Tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada masa sahabat, tetapi semuanya itu baik. Kita merujuknya pada apa? Pada dalil yang itu merupakan sabda Nabi sendiri, mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, maka itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori bid'ah yang mandubah, yang justru disunnahkan. Yang keempat, bid'ah itu ada yang makruhah. Makruh, sebaiknya jangan dilakukan, ya, karena memang Nabi juga sudah pernah mensinyalir itu, meskipun tidak sampai pada derajat yang haram. Contohnya kazakhrofatil masajid, seperti menghias masjid yang sampai berlebihan, menghias masjid sampai mungkin saking rumitnya ornamen-ornamennya sampai ngurusinya itu sampai repot sekali, atau menjadi masjid itu menjadi main unggul-unggulan satu sama lain, lebih kepada bangunannya bukan kepada jamaah dan apa yang dilakukan, tapi lebih kepada bangunannya. Nah, itu termasuk yang makruh, ya, menghias masjid yang berlebih seperti itu. Wa tazwiqil masahif, dan menyobek mushaf. Ini maksudnya menyobek bukan dalam arti menyobek yang menghina, ya. Kalau menyobek dalam rangka penghinaan itu dalam rangka melecehkan, itu jelas-jelas haram, dan bahkan kalau di Indonesia ini kena ancaman pidana penistaan agama. Tapi ini merobek, misalnya mushafnya sudah lusuh, atau mushaf sudah nggak bisa dipakai lagi, kena air atau udah disobek-sobek. Nah, tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa tradisi pesantren, tradisi NU, mushaf yang meskipun lusuh itu kita tidak berani, ya, untuk buang-buang. Sudah sobek pun juga nggak berani kita buang-buang sembarangan. Kalaupun mau kita hilangkan, biasanya kita menghilangkannya dengan cara dibakar di tempat yang khusus seperti itu, sehingga tidak ada lagi satu huruf pun yang kemudian masih kelihatan wujudnya, dan kemudian misalnya diinjak-injak atau kena kotoran atau bercampur dengan binatang-binatang yang menjijikkan dan sebagainya. Nah, ini bukan menyobek-nyobek mushaf dalam pengertian yang penistaan, ya, tapi menyobek mushaf lusuh pun itu sesuatu yang makruh, ya, tidak sampai haram, gitu. Wa mubahatun dan mubah, bid'ah yang mubah, kal musafahah akibat sholat subhi wal asri, seperti salaman setelah sholat subuh, setelah sholat asar,
wa tawassu'i fil makal wal malika. Begitu juga berluas-luas, meluas dalam makanan, tapi tidak sampai berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan ya sudah kena dalilnya yang lain. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini yang kira-kira pengen makan ini kemudian nyobain ini lagi. Nah, yang seperti itu ya itu namanya orang punya selera begitu. Itu diperbolehkan, itu sesuatu yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Begitu juga pakaian. Saya senang pakaian yang warna ini. Saya senang dengan model yang seperti ini. Namanya at-tawassu, berlega-lega ya di dalam berpakaian. Dan yang lain yang sifatnya diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau sudah masuk pada berlebihan, israf, ya tentu saja sudah kena hukum yang lain. Nah, wa idza arafta ma dzukir, dan apabila engkau telah mengetahui apa yang disebutkan tadi, ta'allam, pelajarilah, annama qila, bahwasanya apa yang diucapkan innahu bid'ah, bahwasanya sesuatu itu bid'ah, katikhadis sabhah, seperti menggunakan tasbih yang bulat-bulat itu atau yang angka-angka itu begitu ya, pakai cetrek-cetrekan itu. Wa talaffuz bin niyah, seperti usolli, melafatkan niat, nawaitu shauma ghadin, itu kan memang pada masa Nabi tidak ada. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, itu talaffuz bin niyah. Itu untuk menghadirkan hati kita, dibantu dengan lisan kita tahlilan anil mayit, ketika kan orang yang meninggal itu ya kalau disedekain oleh keluarganya, oleh anak-anaknya kan filmani anhu, tapi Mbah Hashim tetap memberikan penekanan, ada tahlilan, ada sedekah kepada mayit, bisa malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-14, ke-40, ke-100, haul, 1000 dan lain sebagainya. Itu tahlilan sambil bersedekah. Kan tahlilan itu silaturahim, berdoa gitu ya, dan kemudian ada sodakohnya, karena nggak mungkin juga tahlilan kemudian pulang nggak bawa apa-apa gitu. Maka di situ ada sodakoh untuk al-mayit. Yang penting pandangan Mbah Hashim, menurut Mbah Hashim, ma'adamil man'i anhu, dengan tanpa memastikan tidak adanya hal yang menjadi mani', menjadi penghalang. Contohnya mani' itu apa? Mbah Hashim sendiri tidak menyarankan loh, orang yang meninggal tuh semua asal meninggal tuh tahlilan, dan ditahlilin harus 3 hari, 7 hari. Tidak. Kalau ada mani' jangan dilakukan. Mani'nya contohnya apa? Contohnya misalnya ada seorang suami meninggal, kemudian anaknya kecil-kecil, anak-anaknya yatim, dan tinggalan suami itu milik anak-anak yatim, yang kemudian harusnya justru itu orang yang hadir memberikan sedekah, tapi malah justru harta anak yatim yang dipakai untuk sedekah, menjadi kesejahteraan yatim malah menjadi semakin jauh. Nah, itu contoh mani. Kalau ada, jadi tahlilan itu di lingkungan Nahdliyin sendiri, ajaran Mbah Hashim, itu juga jangan kita paksakan berlaku secara mutlak pada semua orang. Kita, para ustazah, ketika melihat orang di sekeliling kita, kalau kita tahu, kalau orangnya susah, misalnya sudah nggak usah kayak itu, udah sedikit aja yang diundang, atau udah kita ini aja, nanti malam ketiga kita RT ibu-ibu biar pada datang, biar kita bawa makanan sendiri ya, misalnya kita akan masak-masak, nanti kita sedekahkan untuk mayit dan menghibur kepada orang yang ditinggal, takziah, menghibur yang ditinggal. Nanti 7 harinya misalnya gantian, giliran RW, nanti 40 harinya gantian pengajian, jamaah pengajian. Nah, seperti itu. Kita sebagai mubalighah pada tingkat masyarakat semestinya juga tidak melakukan edukasi juga di dalam tahlilan ini. Kalau soal dalil-dalilnya itu jelas, tetapi pelaksanaannya sedekah untuk mayit itu harus dilihat, jangan sampai kemudian menyengsarakan kepada ahli mayit itu sendiri. Karena memang Rasulullah sendiri juga mengajarkan, beliau pada sahabatnya, ketika ada sahabatnya yang meninggal dan kemudian punya anak-anak yatim, maka sahabat-sahabat yang lain justru diperintahkan untuk membawa
makanan, membawa apa-apa yang bisa disedekahkan kepada keluarga itu. Nah, bisa tahlilannya tetap kita laksanakan, sedekahnya tetap kita laksanakan, tetapi jangan ahlul bait yang sudah sedih dan berkekurangan yang diharuskan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi orang yang tahlilan. Nah, ini bagian dari kearifan ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Nah, itu semua. Kemudian contoh lagi ziarah wa ziaratil kubur, ziarah kubur, itu semuanya bukan bid'ah. Nah, yang penting juga ketika ziarah kubur, kita juga perlu untuk sampaikan pada jamaah kita bahwa ketika kita ziarah kubur, kita bukan berdoa meminta kepada waliullah yang kita kunjungi, meminta diberikan ini itu kepada waliullah, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah para wali yang kita kunjungi. Kita berkunjung ziarah kubur kepada wali untuk mendoakan mereka dengan harapan mudah-mudahan doa kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, para waliullah itu kemudian kembali wa ayyu'ida alaina min barokatihim wa ulumihim, barokahnya mereka, ilmunya mereka, kemudian wa asrorihim, rahasia-rahasia, kemuliaan-kemuliaan mereka itu bisa kembali kepada kita dengan barokah ziarah itu. Kita mohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Dan kita ketika ziarah kubur, kita juga yang pasti kita ingat mati. Kalau kita ziarah ke tempat wali, makanya kita berpikir mudah-mudahan ya Allah, kalau kita mati nanti kira-kira akan ada yang menziarahi enggak ya. Nah itu kita mengingat seperti itu saja kita terpacu untuk melakukan perbuatan baik. Kita ingat bahwa kita ini punya segala macam, kita punya keinginan yang macam-macam. Masya Allah kalau sudah meninggal semuanya ditinggalkan, yang dibawa hanya amalnya. Maka dengan ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Jadi hikmah-hikmah itu yang kita ambil, dan ketika kita melakukan perjalanan ziarah kubur, kita juga perlu mengedukasi para jamaah kita. Dan karena itulah Nabi pernah melarang ziarah kubur karena khawatir umatnya itu yang masih rendah imannya itu syirik, meminta kepada kuburan begitu. Tapi ketika Nabi melihat bahwa umat beliau sudah cukup, dan ini sudah terjadi semua di masa sahabat ya, sudah cukup mengerti tujuan dan tata cara ziarah kubur, maka kemudian Nabi kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha, dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian, supaya kalian punya kendali diri dan punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena hidup itu tidak hanya di dunia ini. Apa yang baik yang kita tanam saat ini di dunia, maka insya Allah akan kita tuai di akhirat. Begitu juga hal-hal yang jelek yang kita tanam di dunia ini, nanti juga akan ada perhitungannya di hari akhirat nanti. Nah insya Allah yang kayak begini ini bisa kita peroleh dari ziarah kubur. Wa nahwi dzalika laisa bibid'ah. Nah itu semuanya yang seperti itu bukan bid'ah. Nah, ini Mbak Hasim kembali, Hadratus Syekh kembali menegaskan, jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah. Mengapa ini beliau tegaskan? Karena pada masa beliau menulis kitab ini itu terjadi pemikiran yang digaung-gaungkan yang membid'ahkan semua hal yang dianggap tidak ada pada masa Nabi. Suasananya seperti itu, besok kita pelajari. Sehingga yang seperti ini ditegaskan oleh Mbah Hasyim, dan itu terjadi sampai hari ini ya. Nah, wa inna ma ahdasa min akhdhi amwalin nas bil aswaq al-lailiyah, dan sesungguhnya apa-apa yang terjadi dari mengambil harta manusia di pasar pada malam hari atau nyolong ya, maling. Terus wala'bi bil qura, main bola. Ini Mbah Hasyim ini ditulisnya tuh waktu itu main bola begitu ya. Pengertiannya entah seperti apa itu, mungkin pada saat itu tuh main bola tidak seperti kayak main bola sekarang. Kalau main bola sekarang kan baik-baik saja, bahkan semuanya juga happy begitu ya, dan hukum itu sendiri juga bisa berubah. Nah ini kalau main bola bil qura ini bisa jadi main bola yang kayak main gundu yang kemudian itu dijadikan sebagai taruhan begitu. Nah, itu kan itu jelas-jelas haram kalau yang seperti itu gitu.
Dan tidak hanya main bola, sampai sekarang apa saja kalau yang namanya taruhan juga haram. Kita ngelihat ini sama ini mana yang menang nih, ayo yang menang ini taruhan ini, main ini taruhan ini gitu. Yang seperti itu tuh yang tidak boleh. Kalau yang seperti itu, itulah contoh-contoh bid'ah. Wa ghairu dzalika min syarril bid'ah. Dan selain yang disebutkan itu tadi, itu termasuk dari sejelek-jeleknya bid'ah. Jadi ukuran kembali nih kita kepada ukuran bid'ah seperti pada pertemuan yang lalu, ukurannya adalah syariat, ukurannya adalah dalil-dalil, ukurannya adalah kaidah-kaidah, ukurannya adalah kemaslahatan. Dan apa yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai akhir dari taklim kita pada malam hari ini, saya ingin menutup begitu ya pembahasan tentang bid'ah ini dengan hadis Nabi, dengan dua hadis Nabi. Kalau kullu bid'ah dhalalah tadi sudah kita urai panjang, tapi alat seleksi kita untuk jangan gampang mengatakan sesuatu itu bid'ah, itu ada dua hadis yang kita sampaikan sebagai ikhtitam. Yang pertama hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun, itu sudah kita pelajari kemarin. Apa-apa yang aku tinggal, kata Nabi, aku biarkan, memang tidak ada hukumnya, lakum padamu fahuwa afun, maka itu adalah ma'fu, ditolerir, boleh, tidak apa-apa. Nah, itu hadis Nabi itu. Karena itulah jangan gampang membid'ahkan sesuatu yang Nabi tidak secara jelas mengatakan atau melarangnya. Gitu, itu satu. Kemudian yang kedua, zaman ini berkembang. Masyarakat juga berbeda-beda, setiap waktu, setiap tempat, setiap zaman. Karena itu tidak bisa seluruh dunia, di seluruh waktu, di semua tempat itu semuanya itu berjalan sama. Karena itulah di Indonesia ada Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu kan Islam di mana di situ mengakomodasi praktek-praktek dan cara-cara kebaikan, kearifan lokal yang hidup di Nusantara. Budaya yang baik itu sebagai bagian dari infrastruktur agama. Gitu. Nah, ini dalilnya juga ada. Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dilihat oleh orang-orang muslim itu baik, maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun belum pernah ada pada masa Rasulullah, tetapi itu kebaikan, dan sangat banyak sekali hal yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, dan itu kebaikan. Orang muslim semuanya menganggap itu kebaikan, maka itu tidak bisa kita sebut bid'ah. Jadi dua hadis ini tadi mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua untuk menjadi seleksi bahwa tidak semua yang tidak ada pada masa Nabi, tidak semua hal yang tidak disabdakan secara rinci oleh Nabi itu bisa kita sebut sebagai bid'ah. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Demikian para ustazah, para ibu-ibu dan seluruh yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.